kami dari kelompok sekarang kelompok berapa? Kami dari kelompok 2 akan melakukan perjalanan dalam rangka membuat film dokumenter di tempatnya Ibu Ulfa, tempat kerajinan Parada Collection. Di sini bersama saya Ketua Dian, ada juga di sini ada anggota, ada Kasih, ada Andi, ada Miati, sama ada Masita. Sekarang posisinya kita berlima ditambah Wati sebagai videografer sedang berada di Daulasi. Posisi sekarang kan kita ada di Daulasi. Sekarang pukul 9.56. Ikuti keseruan kita ya. Perjalanan kita sudah sampai di Pasure selama 40 menit dengan cuaca yang sangat mendung. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di jalan untuk menuju ke rumah Ibu Ulfa. Teman-teman, sekarang kita sudah berada di rumah Ibu Ulfa, tempat Parada Collection. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di rumah reproduksi kerajinan tangan Parada Collection. Apa saja yang di dalam, ayo kita saksikan bersama-sama. Waalaikumsalam. Ibu izin mau lihat kerajinan yang Ibu buat di sini. Boleh, boleh. Kebetulan kan saya ada buat. Nanti boleh panggil teman-teman. Ini dari mana ini? Saya Samnawati Saiful dari kampus Unhair, FKIP, iya. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oh, boleh, boleh. Boleh sekali, boleh. Mari, boleh, mari silakan lihat di dalam. Kebetulan ada kerjaan. Oke teman-teman, sekarang kita berada di proses pembuatan kerajinan tangan, yaitu tempat celengan dan pot bunga. Ibu kalau boleh tahu ini cara pengelolanya seperti apa ya? Ini bahan baku utamanya ini gulungan plastik yang biasa dibuang di pasar-pasar, apalagi itu kalau di kota Ternate itu bisa didapat banyak di depan apotek Setia Farma. Nah itu di sini kita menggunakan jasa ojek. Jadi ojek itu mereka biasanya kumpul 5 sampai 6 batang, terus datang untuk itu dijual untuk bisa diproses. Nah kalau untuk celengan ini itu dibuat dari sisa-sisa kaleng bekas dari proses pembuatan kerajinan tangan, biasa menggunakan bahan thinner. Nah, di sini dapat dikelola lagi untuk menjadi celengan. Gitu. Ini juga plakat-plakat ini terbuat dari kardus-kardus bekas. Jadi yang ada di dalam ruangan ini semuanya itu terbuat dari bahan sampah. Artinya kalau potongan bambu juga kalau mau dibilang itu juga termasuk sampah. Ini kalau plakat terbuat juga dari kardus-kardus bekas. Nah, bingkai foto juga dari kardus bekas. Bahan awalnya seperti ini. Jadi kalau memang hasilnya kadang orang kurang percaya kalau ini dari sampah, tapi ini semua memang terbuat dari sampah. Ibu,
pembuatan vas bunga ini dia butuh waktu berapa lama ya? Itu kalau untuk vas bunga ini tergantung dari kita. Misalnya kalau kita memotong itu dengan jumlah 50 buah, berarti 2 hari 50 buah itu harus selesai. Hari ini pemotongan, penempelan langsung penempelan ini gipsum pada media vas. Besoknya pewarnaan, kering, langsung sisa diinovasi untuk kreasi. Ibu, apakah ada tingkat kesulitan dalam cara pembuatan? Iya, kalau dalam pembuatan ini, selama ini kalau untuk yang bahan-bahan begini, untuk namanya buat kerajinan itu pasti ada tingkat kesulitan. Misalnya orang pesan produk itu dengan desain yang diminta oleh konsumen. Nah itu, kadang saya pernah menerima pesanan plakat dengan logo Kartika Chandra Kirana harus dalam proses asli kerajinan tangan. Jadi tidak ada buat dalam proses-proses modern seperti sekarang. Jadi memang logonya dibuat dengan tangan. Itu lumayan sih, tapi itu satu tantangan yang kita harus terima. Begitu. Jadi tingkat kesulitannya begitu. Kalau soal pasar, itu pasar banyak yang meminta. Terus kalau untuk daya saing, kita harus banyak jalan-jalan. Jadi banyak lihat-lihat produk yang terbaru. Oh kira-kira sekarang ini ada produk apa yang lagi tren. Jadi kita buat seperti vas bunga. Ibu-ibu sekarang menggemar yang jenis keramik. Jadi di sini walaupun gulungan plastik seperti gini, kita daur ulang sampai harus berbentuk seperti keramik. Jadi ada punya nilai jual, tapi dia murah. Kalau ukuran besar seperti ini, dia hanya dapat dengan 75.000. Apakah ibu membutuhkan karyawan untuk menjalankan usaha ini? Kalau iya, berapa yang dibutuhkan? Awalnya itu kan saya tidak perlu dengan karyawan, saya membentuk dalam kelompok usaha. Jadi intinya dalam suatu kelompok usaha itu waktu itu kita semua ada 10 orang, tapi sekarang 7. Jadi ada tenaga tetap 4 dan tenaga tidak tetap 3. Tenaga tidak tetap itu mereka yang sudah terlatih dalam kerajinan tangan, yang nanti misalnya ada proses pemesanan dalam jumlah yang banyak, tenaga itu yang siap membantu. Kenapa ibu lebih memilih menjalankan usaha ini dan sejak kapan usaha ini dijalankan? Oh iya, saya memilih ini karena sesuai talenta yang saya miliki. Jadi yang awalnya hanya sekedar hobi, tapi akhirnya juga bisa menghasilkan cuan, begitu. Jadi kalau untuk berdirinya itu sejak tahun 2009. Sebenarnya di tahun 2007, tapi ketika itu sudah dikenal masyarakat di tahun 2009. Orang tua saya meninggal, jadi saya untuk mengingat orang tua, saya taruh tanggalnya itu di tanggal 2 bulan 2 tahun 2009, di mana tanggal ibu saya meninggal. Jadi itu tanggal berdirinya Parada Collection. Jadi Parada Collection sudah 10 tahun lebih. Bagaimana reaksi masyarakat terhadap kerajinan produk dan apakah mereka semakin menghargai kerajinan lokal? Iya, kalau untuk masyarakat di sekitar mereka sangat mendukung. Jadi tenaga-tenaga yang saya rekrut selama ini, bina selama ini juga itu masyarakat di lingkungan sekitar. Dari itu mau dari tingkat anak-anak, remaja sampai bahkan para orang tua, begitu. Terus kalau untuk menghargai, kalau untuk khususnya kita Maluku Utara ini, kerajinan lokal itu selalu dipandang dengan sebelah mata. Jadi kadang tuh kalau kita ikut expo itu mereka hanya angkat terus lihat, taruh gitu. Tapi mereka tidak memahami bagaimana ini itu sejak dari zaman dulu kala, di mana masih zaman animisme. Itu semuanya kita juga minum dengan bahan-bahan yang dibentuk oleh alam, makan dengan bahan-bahan yang disediakan oleh alam. Di sini lewat kerajinan tangan itu ada beberapa karya, itu saya membangun Ternate tahun 70-an. Nah, itu seperti itu untuk mengingat mereka kembali di masa-masa tempo dulu, di mana kita tidak menggunakan topi tapi menggunakan tolu gitu.
Ibu, berapa modal awal sampai sekarang ya? Modal awal Parada Collection awal itu dengan hanya 150.000. 150.000 itu saya membangun modal awal dengan membentuk kelompok usaha bersama. Itu saya dikunjungi Menteri Sosial di tahun 2014. Saya kembali dimodali dengan 20 juta dari Menteri Sosial Pak Salim Assagaf waktu itu. Itu jadi kalau untuk pendapatan, kalau untuk Tarano AT itu kita sekali mengantar produk itu 10, 15, bahkan sampai 20 sampai 30 juta tergantung dari produk yang telah siap untuk dipasarkan. Nah, kalau untuk pendapatan per bulan itu kalau untuk kerajinan tangan itu dia tidak menentu. Nah, kalau ada event-event tertentu itu kadang dalam 1 bulan saja kita bisa raih sampai 20 sampai 30 juta. Tapi kalau untuk hari-hari biasanya intinya pendapatan bersihnya 6 juta. Itu sudah terhitung listrik, air, pokoknya pengeluaran-pengeluaran tidak terduga dan pengeluaran yang memang paten. Dia sudah memang harus ada seperti lem, bahan-bahan lain-lainnya kan, begitu. Ibu, prestasi apa yang sudah diraih oleh Parada Collection? Parada Collection sudah meraih banyak prestasi sebenarnya. Itu salah satunya lomba-lomba inovasi, lomba video, terus lomba tata ruang dalam usaha. Banyak prestasi yang diraih, terus sudah menjadi pemateri di berbagai macam daerah juga. Sudah diundang sampai ke Ambon, ke daerah-daerah lain. Juga di universitas juga saya sebagai pemateri juga sudah. Bahkan ada sertifikat pematerinya juga ada. Ini juga ada salah satu sertifikat dari Universitas Hairun sebagai pemateri pelatihan kewirausahaan. Saya berbagi pengalaman dalam membangun suatu usaha. Di sana di bulan Oktober kemarin itu saya meraih perempuan inspirasi dan menerima plakatnya dari Pak Wali Kota sendiri. Ini adalah plakat dari Pak Wali sebagai perempuan inspirasi Maluku Utara bulan Oktober kemarin. Ini ada cenderamata dari Metro TV dalam program Indonesia Kaya. Nah, ini ada cenderamata, ini juga ada cenderamata dari Indonesia Kaya. Ini terakhir kemarin itu juara 1 kerajinan tangan dalam lomba video. Dalam video ini juga, kalau ini banyak sih, ini ada juara 1, juara 2, juara 3 itu dari RRI. Kalau ini juara inovasi. Ini juara 1 tata ruang. Kan. Ibu ya? Ibu, apa arti dari Parada Collection? Parada Collection itu diambil dari bahasa Ternate asli yang artinya cahaya, sedangkan collection itu diambil dari bahasa internasional, bahasa Inggris yang artinya koleksi. Jadi parada ini dikolaborasikan dengan bahasa internasional yang mana nanti impian saya itu bisa menjadikan kerajinan tangan ini dia sampai ke skala internasional. Nah, seperti visi dan misi yang saya bangun adalah hasil kerajinan tangan dari sampah menjadi oleh-oleh khas Maluku Utara. Terus untuk misinya menjadikan kerajinan tangan sebagai produk unggulan Maluku Utara yang dikenal sampai ke skala internasional. Juga salah satunya membangun untuk mendukung program pemerintah dalam mensejahterakan rakyat serta mengurangi dampak pengaruh lingkungan atas meningkatnya volume sampah. Yeah. Jadi Ibu, di sini saya mau tanya, Yeah. kira-kira rencana Ibu ke depannya untuk usaha Ibu ini tuh rencananya ke depannya mau seperti apa? Kalau saya itu sederhana, maksudnya begini, kita buat satu usaha ini untuk hidup lebih layak kan, jadi anak-anak untuk pendidikan, untuk kebutuhan ekonomi, itu alhamdulillah sudah. Tapi untuk kedepannya itu saya impiannya hanya membuat buku, jadi buku kreativitas yang mana saya kalau jalan-jalan ke Gramedia saya sering lihat
buku-buku kreativitas, di mana saya juga ingin satu saat buku-buku saya itu ada di Gramedia. Gitu. Kalau selama nanti Ibu ada nggak kayak rencana Ibu kayak mau memperbesar lagi usaha Ibu, kayak mau buka cabang atau Iya. bagaimana? Saya ingin sekali, tapi sementara ini saya ada masukkan di beberapa tempat dulu. Terus untuk bagaimana saya memperbanyak lagi produk, nah itu yang saya utamakan adalah buku panduan. Bukunya. Iya, buku panduan. Ya Ibu, di Prada Collection ini kan seperti yang kita tahu kan, koleksi-koleksinya kan banyak. Seperti yang saya pegang ini kan, ini garuk-garuk punggungnya Ibu. Iya. Dalam memulai usaha ini tuh kira-kira motivasi, apa yang membuat Ibu termotivasi untuk membangun sebuah brand yang bernama Prada Collection ini? Kalau dilihat kan sampah kan banyak, di mana-mana kita jalan ada botol bekas, ada kaleng bekas, bahkan ada kayu-kayu buangan. Nah itu ya. Jadi di situ intinya ya kita olah untuk bagaimana bisa menjadi contoh untuk yang lain, untuk anak-anak Maluku Utara ke depannya, bahwa hidup ini tak mudah, tapi tak ada yang tak mungkin. Saya mungkin bisa sukses dengan gelas aqua, dengan botol aqua, bahkan botol aqua yang harganya 5.000, tapi saya daur ulang kembali bisa dijual dengan harga 25.000. Nah, jadi intinya hidup ini tak mudah, tapi tak ada yang tak mungkin. Orang sukses tidak pernah mengeluh, orang mengeluh tidak akan pernah sukses. Iya. Ibu, kami boleh dan teman-teman izin untuk mempromosikan hasil Boleh. karya Ibu sendiri. Boleh dengan senang hati saya mau.
Iya. Ulfa atas waktunya. Semoga Parada Collection ini semakin sukses ke depan. Amin. Dan ini sangat membantu dan menginspirasi bagi para kalangan muda. Ya, Kami izin pamit, Bu.